keempat, organisasi apapun hanya akan menghabiskan waktu. Saat merasa kalau dia bisa eksis, kenapa aku tidak? Aku juga bisa menunjukkan eksistensiku. Aku juga bisa menunjukkan diriku. Ini jiwa mental yang lebih pada butuh pengakuan dan validasi dari orang-orang. Itu sekilas. Ini yang paling krusial. Ini paling krusial. Tadi nggak saya jabarkan, nanti di lain waktu saja. Ini paling krusial, yang kelima, dan sangat urgent. Yakni perasaan tidak enak dan tidak nyaman, tidak ada keberanian menyampaikan dan khawatir jika disalahpahami serta ketakutan jika ditolak. Yang hal ini menunjukkan sesungguhnya berada di dalam dimensi prasangka. Ini sering terjadi baik di cabang, di ranting, itu selalu terjadi. Sehingga sampai kadang ketua cabangnya itu mengira nggak ada masalah, tapi ternyata jamaahnya atau pengurus yang lain mengatakan penuh masalah. Jika ketua cabang atau orang yang sangat menguasai itu datang, diam. Itu kan kadang kan terjadi semacam itu. Saya ulang. Kelima, ini krusial dan sangat urgent. Yaitu perasaan tidak enak dan tidak nyaman, tidak ada keberanian menyampaikan dan khawatir jika disalahpahami, serta ketakutan jika ditolak. Yang sesungguhnya ini dimensinya adalah berada di dalam prasangka. Keadaan ini memicu eksekusi yang salah. Biasanya dampaknya begini, oke, tidak apa-apa, saya nggak berani menyampaikan, saya memang kalah. Nggak apa-apa, sekarang biar dia dikerjakan di dalam batin begitu. Kalau dia nanti pergi akan saya ganti tanpa sepengetahuan dia. Kalau dalam organisasi sudah ada di dalam benak, ada pola semacam ini, bahaya. Sehebat apapun personalia dan orang-orang dalam organisasi merencanakan musyawarah dan komunikasi, setiap hari musyawarah nek perlu sedina ping 5, tidak akan pernah menjadi lebih baik. Musyawarah untuk data administrasi personal itu berapa kali? Musyawarah lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang urgent, yang krusial. Krusial itu unsurnya sepele tapi sangat berpengaruh. Perasaan tidak enak dan tidak nyaman. Saat ada perasaan tidak enak dan tidak nyaman, saya jeda sambil kamu berpikir, kamu dalam ada orang berpendapat, entah karena sebuah teori atau sebuah konsep atau dawuh guru. Karena biasanya orang yang akan menjalankan sebuah kegiatan atau program, entah pusat, cabang atau ranting, kemudian pijakannya ngomong, dawuh guru kan begini, konsepnya begini, teorinya dawuh guru begini, bla 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 bla. Kemudian programnya akhirnya muncul seperti ini, kan gitu. Kemudian jamaah atau pengurus lain itu tidak berani akhirnya menjalankan apa yang diungkap oleh pengurus tadi atau oleh ketuanya tadi.
Walaupun ada perbedaan faham tentang memahami konsep atau teori atau dawuh guru itu ada perbedaan. Tapi biasanya tidak ada keberanian. Pada saat ada orang yang sama pemahamannya seperti dia yang tidak berani mengungkap, maka dia seperti mendapatkan angin. Iya kan? Benar, seperti aku juga berpikir seperti itu, tidak seperti dia tadi. Jadinya dampaknya organisasi itu stagnan, tampaknya kayak jalan, akan tetapi muter kayak kebu giling tebu. Saat kamu gak ada keberanian menyampaikan adanya perbedaan paham, menurut saya teori atau konsep yang kamu ungkap atau dawuh guru yang kamu ungkap seperti itu, saya memahaminya begini, sinkronkan. Jika upamanya saya menyampaikan, upamanya Pak Ndori menyampaikan, kemudian Pak Ndori marah, ngeyel, yang benar seperti saya, kamu salah. Apalagi ada unsur iri, ada unsur dendam, dipastikan bahwa Pak Ndori salah orientasi. Berarti dawuh guru atau konsep atau teori ini akan dijadikan sebagai dasar pijakan menguasai dan mengendalikan orang-orang. Jika tidak, maka masukan perbedaan faham akan diterima dengan longgar dan lapang dada. Walaupun awalnya mungkin juga sedikit ada berontak, tapi akan mampu dikendalikan. Karena memang itu sistem pembelajaran spiritual. Jika ini tidak dilakukan, berarti kamu membiarkan kesalahan, dan tampaknya kamu tidak menolong saudaramu, bahkan kamu menjerumuskan saudaramu. Jika kamu cinta kepada saudaramu, ingatkan jika jelas-jelas itu keliru. Jika kamu diam, maka kesalahannya tidak hanya kepada ketuamu yang berpendapat, tapi seluruh cabang salah. Dan pasti akan dapat kena konsekuensinya. Ini yang harus cabang tahu. Wujudnya seluruhnya salah apa? Programnya nggak pernah bisa jalan. Paling tidak itu kebingungan. Kita sudah musyawarah ya, tapi kok nggak jalan-jalan ya? Ketuanya juga nggak sadar-sadar. Programnya nggak tahu jalan. Ketuanya ya kok nggak jalan ya? Hal yang sangat krusial di dalam organisasi kita, sistem komunikasi kita, sistem musyawarah kita, pijakan kita adalah nyaman dan tidak enak. Arep usul nggak nyaman, arep usul nggak enak, ya kan? Si A kadung ngomong mau usul nggak enak. Parahnya lagi, nggak enak dan tidak nyaman itu saat kemudian dia yang mengerjakan, saat pergi kemudian kamu merubahnya, itu fatal. Itulah kamu tidak sadar berada di dalam berlaku fasik, dalam berlaku munafik. Padahal kalau kita mau menyampaikan adanya perbedaan, menurutku, aku memahamiku kok begini toh. Tak buka wae subjek. Sekali saya diam,
Kedua, saya diem. Ketiga, saya gremengi. Keempat, saya dukani anak saya sendiri, Mas Ari. Terakhir saya dukani, rodok tak kampleng. Hanya karena tidak enak dan tidak nyaman selalu menjadi alasan program itu nggak bisa jalan. Atau jalannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Contoh kan gitu. Tapi jika saya lihat permasalahan ini sungguh kita alami di pondok, di pendidikan, di STT, di SMP, di SMA, di SD, di Pokja. Saya kan hanya bagian ngamati, tak amati, oh permasalahannya ini, oh kan gitu. Jadi tidak ada keberanian menyampaikan dan khawatir jika disalahpahami. Khawatir jika disalahpahami. Sehingga tidak berani menyampaikan. Berarti membiarkan kesalahpahaman. Jadi membiarkan prasangka. Ini. Tapi tentu caranya juga harus bijak, dengan baik, orang nek nyalahke kemudian dengan cara yang kasar, radikal, ekstrim, itu juga salah. Kan bisa tetap dengan cara yang baik, metode yang baik, cara bijak, cara arif, tetap bisa. Dan intinya, jika kamu adanya perbedaan faham dalam menangkap konsep atau dawuh dengan orang lain, jika apalagi berdampak pada lingkungan, berdampak pada jamaah, kemudian kamu diam, semuanya kena. Semuanya kena. Pijakan kita bukan karena menyalahkan atau membodohkan, tapi pijakan kita karena sayang dan karena kita cinta. Wabil fuqara atabina ikhwana lima alim walahum to'at. Pijakannya adalah seneng bebarengan, tulung tinulungan. Pijakannya itu. Teman-teman, ini sangat krusial. Sebenarnya permasalahannya ini yang tidak. Kalau kita ingin bangun organisasi, keberanian-keberanian ini sudah saatnya kita berani memberlakukan versi dirimu yang terbaik dalam memahami dawuh guru. Bagaimana versi terbaik itu? Ada beberapa konsep, memang di lain waktu nanti kita akan ungkap. Sekali lagi teman-teman, jadi catatan terutama yang di kepengurusan, selama komunikasinya didasarkan pijakan enak tidak enak, didasarkan prasangka, tidak ada keberanian menyampaikan perbedaan,
Ya, apalagi sudah diwujudkan program secara langsung ataupun tidak langsung, itu sesungguhnya telah berprasangka kepada saudaranya. Kalau kita ingin menolong dan membantu saudara kita, maka sampaikan. Karena itu pelatihan spiritual, karena itu peningkatan kecerdasan spiritual, karena itu adalah pengalaman spiritual. Kita memerlukan banyak pengalaman spiritual, bukan pengalaman kemunafikan. Oke, saat ini saya kalah, dia pergi, nanti akan saya rubah. Ini adalah fatalis. Terus terang, enak dan tidak enak inilah yang menjadikan penataan organisasi tidak efisien dan tidak efektif. Banyak kebocoran di kita karena ini. Ingin tahu contohnya? SMA nggak enak mau pinjem pokja umpamanya, akhirnya tuku petel dewi, tuku bor dewi karena kan butuh perawatan. SMP nggak enak, tidak nyaman pinjem SMA, utawa kan SMA duwe dewi, akhirnya tuku petel dewi, tuku bor dewi, tuku catut dewi, tuku graji dewi, kan gitu. Di Pokja ada, kemudian di dalam, kelompok dalam mengajukan tuku graji, tuku bur, umpamanya begitu. Hanya karena pinjem tidak enak. Pasti ada sebabnya nggak enak itu, kenapa? Karena biasanya nek nyilih gak tanggung jawab, nggak dibalekke. Ini kaitannya dengan konsistensi. Biasanya begitu. Ini yang pertama tadi. Itu selalu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Engkau akhirnya kabeh duwe, tapi nek ilang kabeh ya ilang. Karena apa? Karena nanti pasti ada 1-2 orang sebagai sebagian dari komunitas sing cuek bebek, nyilih rono gak enek, nyilih rono gak enek, dan delalah orang seperti ini biasanya bisa jadi juga tidak punya komitmen. Nyilih ndik kidul gak dibalik nih, ilang, sesuk nyilih neh rono, oh wingi rong boleh nih, kemudian ndik nggone Pokja, nggone Pokja, kemudian ndik nggone mechanical electrical, nyilih gak dibalik nih, ndik kono wingi ya wis nyilih gak balik, akhirnya di SMP, akhirnya di SMA, jadi barangnya kabeh ilang, diilangke wong sitok. Biasanya juga menjadi ciri. Biasanya begitu. Iki contoh, tapi kan faktanya kan iya, tenan. Ngono ta faktane? Faktane ngono. Makanya kadang itu, saya tuh kadang ya rada heran. Saya melaku ke timur, Pak Akmal lagi dolanan bor. Ngetan titik gini Pak Ali dolanan bor. Kan gitu kan. Terus ngalor sidik gini Pak Slamet nyekel bor. Jenisnya beda. Kan gitu kan. Mulai teka ngomah, tiba-tiba tim di dalam ya dolanan bor. Lho, iki bor iki akeh. Ngene tukumu mbiyen kanggone sapa? Kula nyuwun ibu. Terus takok gene Pak Kemal, "Kowe mbiyen kula nyuwun Pak Ali." Takok Slamet, "Kowe mbiyen kula nyuwun Pak Ali." Takok di SMA, "Lha
nyuwun gene Pak Ali. Pak Ali wike nggih kula nggih nukoaken. Terus jika dhewe kondi kula jika dateng toko bangunan teng riki. Lah gak nyuwun dhuwit mboten utang. Sing nyauri sapa? Nggih Rama kan gitu. Kan, itu kan contoh. Terus diteruski ternyata adalah karena tidak enak dan tidak nyaman dan tidak ada keberanian mengingatkan. Jadi nyilih tanggung jawab. Kapan kowe iki balik nih? Kan gitu. Udah saatnya. Kula nyilih, kapan balik nih? Enggak, tangkokmu gak ngono mesti nih. Kapan nyilih? Kapan ngilang nih? Kan gitu. Nek urung ilang, urung lega. Sampai ilang lo yo, kan ngono. Biasanya justru gak ilang. Tapi nek balik nih sesuk ya gak dibalik nih. Terus sesuk ditakoki wis ilang burung kan gitu. Engko lak dibalik nih. Ini contoh. Jadi tanaman juga sama. Aku lewat plek tanamannya ini. Rong dino lewat tanamannya wis ganti. Tapi wis podo-podo gede. Lagi kok ki sapa sing nandur? Niki Riko. Upama lho ya, ki Riko. Oh. Lha kok entuk wis gede kok. Nggih niki jebol ngene SMA. Petang dino lewat wis ganti nih tanamane. Lagi sapa go? Duka nggih. Lah sapa sing nandur? Duka. Mbok pilih Riki. Ki sapa sing nandur? Kula. Lah sing ndi endi? Kula bucal. Iki upama. Ya ini kan contoh artinya bahwa saat tidak ada sebuah sistem struktur, hierarki, birokrasi, nggak ada yang tanggung jawab. Kemungkinan ini akan sangat besar. Bahkan dalam bentuk bangunan, bahkan dalam bentuk bor, bahkan dalam bentuk gazebo. Gazebo ini sing sini SMP gak enek gazebone akhirnya gotong gone SMA digawa di ngarepe SMP. Kemudian enek ustad SMA ki nyapa gazebo ki ndek kene wong gawe tangki diskusi. Ayo digotong ngetan. Nggon parkir gak enek gazebone. Gazebo ki sing apik ndi ya? Niki teng SMA. Akhirnya digawa di parkir di parkiran. Itu kalau nggak ada tanggung jawab. Berarti oyang-oyang. Nah oyang-oyang sih mending. Kadang bongkar. Bentuknya nggak cocok. Di ngarep ki aja pok ngene, engko marai peteng. Dibongkar mawon nggih. Dibongkar. Sing sijine kudune nek kursi digawe badukan kan gitu. Betapa sering kita menghabiskan dana hanya untuk itu. Apa dikira Rama gak ngerti? Genah, paham, duong, mung tak batin tok. Gitu. Jadi kebocoran itu yang banyak adalah kebocoran karena tidak ada sistem. Ada sistem tapi tidak memahami tentang struktur hierarki. Akibat semuanya ingin eksis. Mosok Ali tok sing pengen eksis, aku ya iso lah. Mosok Pak Slamet tok sing eksis, aku ya iso lah. Itu yang hati-hati.
Sekarang saya tutup dengan satu kuncian begini. Kejadian beberapa waktu dulu yang lalu. Kadang itu orang itu karena ingin menunjukkan eksistensi, itu kemudian dengan bangga ketua panitia itu matur ke saya saat itu. Matur sebagai ketua panitia. Kemudian ketua panitia ngomong, Romo, dia matur ke saya sambil membawa map, kemudian melaporkan ke saya. Ini laporan kegiatan, Romo. Oh ya. Kemudian dia mengatakan, kulo ndamel niki piyambakan, kulo lemburan, kulo piyambak ingkang ndamel. Ini saya buat sendiri, saya lembur sendiri. Semuanya data saya ambil sendiri. Saya berpikir, iki apa maksudnya? Dia cerita bahwa dia yang mengerjakan semuanya. Ingin menunjukkan eksistensinya, atau ingin menunjukkan kerapuhan dia, atau menunjukkan bahwa sesungguhnya di Pomosda ini kekurangan SDM, atau menunjukkan bahwa selain dia semua manusia bodoh. Ternyata pilihannya semuanya buruk. Tidak ada baik-baiknya. Kan begitu? Faham maksud saya? Orang sering tidak sadar maunya menunjukkan dia itu orang hebat. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah dia sendiri yang membuat laporan, yang mengetik, yang mengerjakan sampai teknis. Kalau itu mechanical, electrical, oke. Tapi kalau itu organisasi akan menjadi beda. Kepala sekolah umpamanya matur. Kemudian di hadapan Romo, ini saya sendiri yang mengerjakan. Saya lemburan, saya mengambil data. Maka saya hanya sendakep, biasanya saya hanya sendakep. Kemudian saat saya dimintai, pripun Romo pendapatipun, biasanya enggak saya buka, tak lempar, letakkan di kono, kapan-kapan tak wocone, muga-muga tahun ngarep tak woco. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan kerapuan sistem, berarti harus diganti semua ini. Satu, berarti kepala sekolahnya enggak bisa organisasi. Kedua, berarti timnya rapuh, tidak ada yang bisa bekerja. Ketiga, berarti TU, tata usaha, bagian transportasi, akomodasi, bagian pengambilan data, adanya komputer. Saya tanya, ngambilmu dari mana? Dari rumah. Berarti enggak ada manfaatnya. Berarti selama ini di SMA itu semua pekerja dan karyawan adalah pemain game. Pikiran saya langsung begitu. Makanya saya nggak akan pernah buka laporan itu. Nggak ada gunanya membuka laporannya orang-orang yang tim bodoh. Kan gitu. Kecuali saat yang bersangkutan ngomong alasannya ini. Yang lainnya masih sibuk. Kan gitu. Makanya dulu pada saat bendahara datang ke saya, kemudian mengajukan anggaran FPB. FPB-nya ini adalah bagian perawatan dan bagian pengadaan. Tapi yang saya lihat, yang mengajukan bendahara. Bendahara saya tanya, "Lah kok kowe ngajukan?" "Iya, dari mana?"
dari wali santri, informasi dari seseorang yang tidak ada kaitannya sama sekali. Saya tanya, kesiswaan tahu enggak? Bagian sarana prasarana tahu enggak? Dereng enek matur. Terus iki bukan ngapak nih. Kalau atur nih nyuwun dipun setuju nih. Apa yang Romo lakukan? Saya belum menyetujui. Saya relek-relek aja. Artinya bahwa ada kesalahan di dalam pola ini akibat eksistensi pengakuan masih kuat. Itu contoh-contoh dalam organisasi. Kembali, permasalahan utamanya di kita adalah nyaman dan tidak nyaman menjadi parameter komunikasi. Kalau ini masih menjadi pijakan operasional, kamu rapat sebanyak apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kan gitu. Sebenarnya enggak hanya saja. Maka kita berharap jamaah di masyarakat juga ada keberanian mendeskripsikan kebenaran. Ada 1-2 tambahan keberanian mendeskripsikan kebenaran. Sudah saatnya. Kalau kamu enggak ada keberanian, berlatihlah diam. Tidak perlu memelintir kebenaran. Karena biasanya hanya sekedar mau nyangrukuni, tapi yang terjadi memelintir kebenaran. Tapi saat mereka mendeskripsikan kebenaran itu jelas salah berada di dalam prasangka, pendefinisian ilmu, pendefinisian guru, dan itu jelas-jelas salah. Kemudian kamu diem, kamu mengiyakan. Padahal kamu tahu potensi itu pasti akan berkembang diberitakan kepada tetangga yang lain oleh dia. Kamu diam, maka ini saya ngomong, kamu kena sangkut paut dampak dosanya. Ini ya. Ini sudah saatnya berani membuka kebenaran. Kalau kamu nggak ada keberanian, maka diam. Tapi jika melihat kekeliruan dan salah deskripsi, seharusnya kamu berani meluruskan dengan sandaran. Tapi jangan berbicara kemudian membenarkan kekeliruan itu, yakni memelintir kebenaran. Ini saya sampaikan karena saya sendiri, kalau saya sendiri ada tamu, saya memelintir kebenaran, saya gejolak di batin itu selalu gejolak hebat. Apalagi di akhir-akhir ini, pada titik tertentu pertemuan dengan beliau-beliau diingatkan. Oke, saya kira begitu. Semoga dalam ridho, dalam makhluk, dalam ampunannya. Saya beberapa bab tadi ya tentang keilmuan. Ya kita mendeskripsikan tentang ilmu, tentang keberadaan wasito, tentang keberadaan Rasul, itu kan definisi kebenaran. Tapi praktek kehidupan sosial, kita dalam kepedulian, kita membantu menolong orang lain yang berbeda keyakinan, itu adalah bagian dari syariat. Iya, kita tidak membangun kebencian, kedengkian, akan tetapi kita mendefinisikan, mendeskripsikan kebenaran. Iya, tapi tidak karena didasarkan atas kebencian dan kedengkian,
Bahkan saat kita dimusuhi sekalipun, kalau jelas-jelas dia itu memusuhi, maka kamu tidak mungkin untuk meluruskan dengan memberi penjelasan deskripsi, itu enggak mungkin. Maka akan semakin dimusuhi. Maka itu pun jangan pernah menempatkan dia sebagai musuh, tempatkan sebagai cermin. Paling tidak, alhamdulillah bukan saya yang memiliki watak iri, dengki, dan dendam. Itu adalah menjadi cermin. Oke. Insya Allah akad pahing atau Jumat depan atau akad pahing atau Jumat lagi depan, saya ada catatan sebenarnya hasil diskusi dengan 17 nabi. Ini sebenarnya tahu tadi agak panjang sedikit ya. Lain waktu nanti akan saya ceritakan diskusi pemahaman keilmuan. Ini puncak saat saya sebelum berhenti, puncak kesakitan. Saya puncak kesakitan, benda terakhir keluar dari tubuh saya sambil kesakitan hebat dan masuk mungkin di hari 3 tahun 7 bulanan mungkin sudah tidak tidur ya, 3 tahun 7 bulan. Itu di hari 2 hari terakhir. Kemudian saat yang hadir itu Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, Nimim, ketambahan Imam Ali, Dewi Fatimah, Mbah Nyai, Mbah Yaman Mursid, kemudian beberapa, kemudian kita diskusi berkaitan dengan masalah spiritual, masalah keilmuan. Tapi mungkin akan saya ceritakan di entah Jumat lagi atau akad pahing depan. Memang belum narasinya apa namanya, bahasanya, beberapa semantiknya belum saya rubah. Oke, itu sekali lagi kita bangun kebersamaan dan keluargaan dalam pengertian yang sebenarnya. Semoga dalam ridho, maghfirah dan ampunannya mendapatkan berberan perkasa pangestu guru wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.